Saya ngagetin kamu ya? Enggak. Loh, kok Kenapa? kamu nangis? Enggak. Siapa bilang? Enggak kok. Saya memang beruntung dapetin kamu masih virgin. Tapi benar kan apa yang dikatakan Tante Ros tentang kamu? Iya. Kenapa aku lari? Aku harus dapat duit banyak. Kenapa aku lari? Kok? Halo sayang. Juga. Kamu mau yang one by one, two in one, atau three in one? Kayaknya 2 in 1 boleh juga. Oke. Banci, lu mau ikut gue nggak? Ikut dong. Cowok cucok. Waduh, mailbox. Kayaknya udah gak ada waktu lagi nih. Udah malam. Pasti Dewa udah pulang. Gimana sih tuh monyong? Halo? Halo, Nola. Belum berangkat juga loh. Gue dari tadi nungguin lo di sini, Nol. Loh, Kevin bukan jemput lo? Di sini nggak ada Kevin. Gue sendirian di sini. Aduh, sial tuh anak. Dia juga belum jemput gue nih. Udah deh. Bukunya lo bawa besok. Di kampus ya. Jangan lupa. Wah, rese tuh anak. Rusak di rencana gue. Monyong. Wah, jangan-jangan monyong nih datang nih. Aduh, maafin banget. That's something wrong with my car. Gue nggak mau tahu. Tapi kita kan masih ada waktu. Apa? Jam segini lo bilang masih ada waktu. Dasar monyong lo. Ah. Aduh, nasib gue sial banget deh hari ini. Gagal ya dapetin 1 juta. Tunggu dulu. Kamu pasti lagi dikecewain cewek ya? Iya. Aku nyanyi lagu ya. Hancur hatiku menanti kau. Udah. Nggak usah nyanyi. Kenapa? Kamu kalau cemberut gitu kelihatan makin tua. Sama kita aja, Mas. Kalau kamu cemberut gitu, muka kamu kelihatan tua. Kenapa? Dia jangan tahu deh. Kok so tahu? Coba lihat jam kamu. Lihat jam. Tunggu ya. Ini jam 9 kurang 15 menit. Nggak ada orang janjian jam segitu. Pasti kamu tadi janjiannya jam 8. Wah, kamu udah nunggu 45 menit. Wah, lama banget. Salah. Gue dari jam 7. Jam 7. Wah, malah tambah lama lagi dong. Berarti kamu udah nunggu 1 jam lebih 45 menit. Wah, kasihan sekali kamu. Ngapain sih lo di sini? Ngeliatin orang ya? Kurang kerjaan amat sih. Berarti kamu juga merhatiin aku dong. Jangan GR lo ya. Gue merhatiin lo tuh karena dandanan lo, make up lo. Kayaknya lo baru keluar dari rumah sakit jiwa. Loh, kok gitu? Mentang-mentang kamu baru dikecewain sama cewek kamu, kok kamu melampiaskannya ke aku?
gitu dong. Sekarang gini, kamu tenang aja, jangan khawatir. Gimana kalau aku yang menggantikan cewek kamu? Aku menghibur kamu, terus kita jalan yuk. Lu mau gantiin apaan? Udah, cewek kayak lu itu harusnya ada di diskotik atau di hotel. Yang penting kan duitnya. Gimana? Berapa? Sorry. Lu salah orang. Kenapa? Kamu alim ya? Gue bukannya alim, tapi lu salah orang. Karena gue ini kere. Bos, selamat ya. Bos mainnya bagus hari ini. Oke, gue mau bagi kesenangan buat lu. Makasih ya, Bos. Ya. Aku juga bisa ngasih 100 kali lipat dari itu. Asal bisa. Pak Dokter. Pak dokter bikin kaget dia ya? Enggak. Dio, nyetel radionya kekencengan ya Pak Dokter. Dia lagi dengerin musik ya? Dio, Pak dokter kira kakak Dio yang cantik itu udah datang. Siapa bilang kakak Dio cantik? Emangnya Pak Dokter udah ketemu? Belum, cuma kata orang kakak Dio itu cantik. Ah, nggak juga. Apalagi kalau lagi ngomel, cerewet. Pak Dokter datangnya tepat banget sih. Pak Dokter, Dio nggak ngerti soal yang ini. Ah, ini. Mana? Nih, Ini. ya. Ini soal aritmatika ya? Iya. Wah, Pak dokter ingat-ingat dulu ya. Masa sih Pak Dokter nggak ingat? Ini soal udah lama, Dio. Lagi pula di tempat kuliah Pak dokter udah nggak belajar aritmatika. Ah, gini aja. Pak dokter pinjam dulu. Nanti kalau udah tahu jawabannya, Pak dokter kasih tahu, ya? Oke? Oke. Masa sih Pak Dokter nggak bisa? Kalau Pak dokter pelajarin semuanya itu dari awal, pasti bisa. Tapi kan butuh waktu lama, Dio. Kemarin Pak Guru Dio bilang, Diam. Bentar, Dio ya. Dio jangan bicara dulu ya. kenapa? Pak dokter mau dengar suara detak jantung Dio. Baik. Kenapa? Ada yang aneh. Dio kan tahu Pak dokter masih magang, belum jadi dokter sepenuhnya. Jadi ilmu Pak dokter cuma segini. Tapi Dio nggak usah khawatir ya. Kemarin waktu Pak Dokter Adrian periksa Dio, Pak Dokter Adrian juga bilang, Dio nggak usah khawatir. Oh ya? Pokoknya Dio bisa keluar dari rumah sakit ini kan? Iya dong. Masa Dio mau tinggal di sini terus? Nggak kan? Jelas dong. Ya udah. Pak dokter keluar dulu ya, Dio. Ya. Dewa! Duh, Dewa tunggu, Wak! Wak! Wak, ini buku jurnal lo. Makasih ya. Terus, Terus? Gue udah bilang makasih kan? maksud gue, lo kok serius banget sih, Wak?
Mau kemana? Gue di kamar 304. Detak jantung pasien itu sangat kenceng. Kemungkinan pembuluh nadi besarnya ada sedikit masalah. Gue harus lapor sama dokter Adrian. Gue tinggal dulu ya. Kamu sudah periksa dengan seksama? Udah, Dok. Keadaan ini sudah mulai dari minggu yang lalu. Dan saya sudah bicara dengan keluarganya. 2 minggu lagi kita mesti adakan operasi. Operasi? Resikonya apa nggak terlalu berat, Dok? Dia masih muda, saya rasa nggak ada masalah. Justru yang jadi masalah adalah biayanya. Bener, Pak. Soalnya juga setahu saya tuh latar belakangnya sungguh sangat memprihatinkan. Dia nggak punya siapa-siapa lagi kecuali seorang kakak perempuan. Ya, mau nggak mau, dia bergantung sama kakaknya. Betul. Saya dengar-dengar sejak kecil mereka sudah kehilangan orang tuanya. Dan dulunya kakak beradik itu dibesarkan di yayasan yatim piatu. Kasian sekali ya, Dok. Yah, terbangnya kok jelek banget sih? Kalau kayak gitu terus, gimana bisa jadi pilot? Iya, abis nggak ada angin sih. Enak aja kamu nyalain angin. Ramel, tolong ambilin ya. Ya udah, tunggu sebentar ya. Ini yang kamu cari. Kamu yang kemarin kan? Emangnya aku nggak boleh ya kalau aku cari duit dengan jalan kayak gitu? Itu kan hak lo. Perasaan pesawat ini punya Dio. Apa lo? Iya, saya kakaknya Dio, nama saya Amelia. Kamu Dewa. Loh, kamu yang suka dipanggil Dio Pak Dokter Dewa itu ya? Iya, saya. Lo mau ketemu Dio kan? Gue anterin. Ini. Gue kira lu masih ABG. Habis dandan lu menor sih waktu itu. Sengaja kayak gitu. Kata orang kalau aku dandan kayak gitu, biasanya harganya lebih tinggi. Maaf. Maksud kamu kenapa sampai jadi pelacur? Kamu nggak usah nanya-nanya deh. Soalnya kalau kamu nanya pun, itu kan bukan urusan kamu. Lagian, kalau kamu nanti tahu, paling-paling kamu nanti ceramain aku. Aku paling benci ceramain. Yang mau nyeramahin siapa? Lu cuma nanya doang kok. Oke. Kamu mau nanya kenapa aku cari duit dengan jalan kayak gitu? Karena aku nih, aku mau beli tas Prada yang orisinil. Tas Prada? Kenapa? Wah, kamu tuh pasti model mahasiswa yang kuper kayak katak dalam tempurung, nggak tahu apa-apa. Jadi kamu paling nggak tahu tas Prada itu apa. Jangan menganggap orang lain itu terlalu rendah. Anak kecil juga tahu tas merek Prada. Oh ya? Oh, jadi kamu termasuk salah satu mahasiswa yang gaul. Boleh juga. Enggak juga sih. Sorry ya. Kamu mau ke ruang rawatnya Dio kan? Aku titip ini buat Dio, soalnya aku mau buru-buru kerja. Ya? Kerja di mana? Aku kerja di kawasan Sudirman, di salah satu perusahaan swasta. Dah. Ini yang bagus. Amelia. Kakaknya Dio sering pulang malam ya? Enggak juga kok Pak Dokter. Kalau habis pulang kantor, tetap di rumah aja, temenin Dio. Emangnya kenapa Pak Dokter? Nggak apa-apa. Pastinya kakaknya Dio itu seorang kakak yang paling baik. Tentu saja Pak Dokter.
Kak Amel satu-satunya orang yang sayang Dio. Tapi kok Pak Dokter nanyanya yang aneh-aneh sih? Mana ada kakak yang nggak sayang adiknya. Iya ya. Dio udah siap untuk dioperasi belum? Operasi? Iya. Kata dokter Adrian, Dio harus dioperasi. Memangnya kakaknya Dio nggak pernah cerita ya? Tapi Dio nggak usah cemas. Dio pasti sembuh. Sembuh? Iya. Yang penting sekarang Dio harus menyiapkan diri. Cara nyiapin dirinya gimana Pak Dokter? Dio harus menenangkan diri. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Siapin mental supaya Dio kuat dioperasi. Berani, ya? Iya Pak Dokter. Dio nggak akan takut kalau ini demi kebaikan Dio sendiri. Bagus, bagus kalau gitu. Itu jagoan namanya. Masa mau jadi pilot takut dioperasi? Wih, Pak Dokter Dewa hebat. Pak Dokter, coba terbangin yang ini. Ayo Pak Dokter, terbangin lagi. Ayo dong Pak Dokter. Lihat ya. Ayo. 1. Kalau melihat kondisi sekarang ini, dia akan sulit bertahan hidup. Satu-satunya jalan untuk mengatasi adikmu itu ya harus menjalani operasi. Nola. Gadis, tunggu bentar ya, aku mesti ketemu Nola. Penting, sebentar ya.